yang akan kamu lakukan jika saat ini kamu butuh pinjaman uang? Kamu akan menghubungi teman atau saudara. Tapi, bagaimana jika mereka tidak dapat membantu? Mungkin kamu akan terpikir untuk ke bank. Sayangnya, meminjam uang ke bank tidaklah semudah itu. Ada banyak syarat dan ketentuan yang harus kamu penuhi jika meminjam ke bank. Beberapa di antaranya adalah minimal pinjaman dan jangka waktu pengembalian. Bank menetapkan minimal pinjaman sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktu pengembalian minimal 12 bulan dan bunga sebesar 3%. Ada alternatif lain yang lebih fleksibel. Perkenalkan, uang teman. Meminjam di uang teman sangat mudah. Cukup buka situs uangteman.com. Jumlah pinjaman di uang teman adalah 1.500.000 hingga 2 juta rupiah. Dan bisa kamu gunakan untuk keperluan apapun, termasuk berobat atau berlibur. Bunganya rata-rata hanya 1% per hari. Proses pencairan di uang teman memakan waktu paling lama 3 hari. Semuanya secara online, tanpa perlu keluar rumah. Sangat mudah bukan? Jika kamu adalah peminjam yang baik, bunga pinjaman berikutnya bisa berkurang hingga 0,5% per harinya. Jadi, sudah tahu kan mau pinjam uang kemana? Jangan sampai salah ya. Nah, setelah menonton video tadi, mungkin beberapa dari kalian ada yang ingin lebih mengetahui mengenai uang teman. Namun sebelum kita bahas lebih rinci lagi mengenai hal itu, saya akan jelaskan sedikit mengenai fintech. Fintech atau Financial Technology adalah salah satu inovasi di bidang jasa dan keuangan. Fintech memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini, semakin banyak lembaga jasa keuangan yang telah mengembangkan produk dan layanannya melalui perkembangan teknologi dan kanal digital. Dengan begitu, diharapkan pelaku jasa keuangan dapat memberikan kenyamanan, kemudahan, kecepatan bagi masyarakat. Lalu, ada beberapa layanan fintech yang telah berkembang di Indonesia, yaitu digital payment, financial dan investment, e-insurance, information and feeder site, personal finance, dan account aggregator. Berkaitan dengan fintech, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan berperan penting, yaitu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi pelaku jasa keuangan, serta melindungi masyarakat di sektor jasa keuangan. Fintech mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat karena memberikan kenyamanan dan kepraktisan. Namun, kita harus tetap waspada dalam penggunaannya. PT Digital Alpha Indonesia, yaitu penyedia layanan pinjaman online mikro pertama di Indonesia, dan juga merupakan perusahaan pertama di Asia Tenggara yang didirikan oleh Aidil Zulkifli pada tahun 2014. Aldi berkeyakinan bahwa penggunaan data adalah bentuk inovasi dalam menyajikan pelayanan dalam bidang perbankan dan finansial di emerging market, terutama di Indonesia, agar konsumen menikmati pelayanan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Perusahaan berdiri dengan model on-lending dengan nama produk uang teman. On-lending maksudnya perusahaan memberi pinjaman kepada nasabah dengan sumber dana dari perusahaan sendiri. Saya di sini akan menjelaskan mengapa uang teman itu ada. Di Indonesia terdapat kebutuhan dari masyarakat akan dana tunai untuk menutupi keperluan yang mendesak, termasuk membayar biaya tambahan keperluan sehari-hari. Uang teman menemukan fakta bahwa kebutuhan masyarakat akan dana tunai dengan jumlah kecil masih belum dapat dipenuhi oleh lembaga pinjaman yang ada. Segmen pasar pinjaman mikro di Indonesia masih sangat besar. Ada 105 juta masyarakat Indonesia dengan penghasilan sekitar 60.000 per hari yang masih memerlukan akses terhadap pinjaman mikro.
Apa sih uang teman? Uang teman adalah bagian dari PT Digital Alpha Indonesia, salah satunya perusahaan digital keuangan yang menyediakan pinjaman jangka pendek baik untuk keperluan konsumsi atau bisnis secara online. Uang teman beroperasi di Indonesia sejak April 2015. Uang teman bertujuan untuk menyediakan pembiayaan online di mana saja dan kapan saja sebagai alternatif dari model peminjaman konvensional bank atau perusahaan pembiayaan lainnya. Uang teman juga berkomitmen untuk selalu memperhatikan perlindungan konsumen dengan menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi uang teman. Ada 3, jadi yang pertama yaitu banyak rencana yang ingin dilancarkan oleh uang teman. Salah satunya ingin fokus untuk menjalankan bisnis berkelanjutan dan mencapai profit yang lebih baik lagi. Selain itu, mereka juga mengungkapkan perusahaan ingin fokus untuk menawarkan produk pinjaman dengan bunga rendah lebih banyak kepada pelaku UKM yang sudah masuk dalam segmentasi bisnis mikro. Bukan hanya menurunkan bunga saja, uang teman juga ingin merangkul mereka dalam membangun usahanya. Uang teman juga melihat bisnis mikro saat ini mulai ramai disasar oleh layanan finansial. Yang kedua yaitu uang teman juga mengatakan pada tahun ini perusahaan akan memperluas jangkauan produk payday loan. Salah satunya adalah dengan meluncurkan produk pinjaman mikro berbasis syariah. Kehadiran layanan ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperluas segmen pasar dan menjangkau lebih banyak golongan masyarakat yang dapat memperoleh manfaatnya. Baik, yang ketiga yaitu untuk memperluas ekosistem, perusahaan juga berencana untuk menambah kemitraan dengan institusi finansial. Harapannya melalui kolaborasi tersebut dapat menambah channel memanfaatkan produk unggulan dari masing-masing mitra. Salah satunya yaitu produk yang diluncurkan dalam waktu dekat ini adalah pinjaman kepada karyawan perusahaan besar seperti pabrik yang nantinya akan difasilitasi oleh mitra perbankan. Peluang pasar lending seperti yang disasar uang teman memang sangat besar dengan banyaknya pemain di Indonesia saat ini, baik yang menyasar consumer maupun UKM. Penting bagi pemain seperti uang teman untuk hadirkan diferensi produk di luar kualitas layanan yang harus selalu ditingkatkan. Jadi, uangteman.com ini memiliki beberapa kegagalan, yaitu yang pertama, tidak disetujui oleh OJK. Mereka merupakan otoritas jasa keuangan yang merupakan bagian dari lembaga negara. Mereka tidak menyetujui karena besarnya beban bunga yang dipatok oleh uangteman.com ini mengibaratkan bahwa uangteman.com tidak jauh berbeda dengan rentenir pada umumnya. Selain itu, uangteman.com ini dianggap belum memiliki izin yang dipersyaratkan untuk melakukan layanan penyediaan kredit. Meski demikian, OJK tidak dapat melarang operasional dari uangteman.com ini karena pemerintah belum menyediakan atau memiliki aturan mengenai layanan peminjaman uang. Yang kedua, penyaluran pinjaman turun. Pada bulan November 2018, penyaluran pinjaman uang teman turun setengahnya, yaitu di bawah 1,6 juta US dollar atau sekitar 22,8 miliar. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan yang tiba-tiba berhenti. Uangteman.com ini sering dikritik akibat biaya denda keterlambatan pembayaran dan suku bunga yang tinggi, yang bisa mencapai antara 16-27% per bulan. Sebagai perbandingan, para pesaingnya menggunakan tarif bulanan yang lebih rendah seperti Modalku antara 1-2%, Coinworks antara 0,75-1,67%, Investri antara 1,2-1,5%. Pada tahun 2019, uang teman ini berhenti menyalurkan pinjaman uangnya dikarenakan sedang mengalami kendala teknis yang berkaitan mengenai proses penyederhanaan sistem perjanjian pinjaman.
kesuksesan uang teman. Yang pertama, uang teman masuk dalam daftar Indonesia Top 10 Fastest Growing Fintechs. IDC Financial Insights kembali merilis studi tentang teknologi keuangan di Asia Pasifik yang dianggap berkembang pesat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, uang teman merupakan satu dari 10 fintech di Indonesia yang dianggap berkembang pesat setiap tahunnya. Uang teman dinilai mampu memenuhi kriteria yang ditentukan dalam penelitian yang bertajuk IDC's Fintech Fast 101. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sejumlah pemain fintech terus menunjukkan pertumbuhan di lapangan. Keberhasilan uang teman masuk dalam jajaran top 10 fintech lending di Indonesia dalam hal pertumbuhan perusahaan, menandakan kepercayaan yang cukup besar dari masyarakat maupun investor sebagai pemangku kepentingan perusahaan. Predikat ini tentu bisa menjadi referensi bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan fintech peer-to-peer lending di Indonesia yang terus tumbuh. Yang kedua, sukses perluas target pasar, uang teman meraih penghargaan Best Peer-to-Peer Lending Platform for Individuals 2017 and 2018. Uang teman berhasil meraih penghargaan Best Peer-to-Peer Lending Platform for Individuals dari The Asian Bankers dalam ajang Indonesia Country Awards Program pada tahun 2017 dan 2018. Penghargaan itu diberikan karena uang teman dianggap berhasil memperluas pasar dengan menargetkan nasabah yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dalam ajang tersebut, uang teman dinilai dapat memberikan pengaruh positif bagi transformasi bisnis di industri jasa keuangan. Produk dan layanan dari uang teman juga dianggap inovatif sehingga dapat dijadikan model bisnis yang baik dalam industri pinjaman online di Indonesia. Melalui strategi bisnis yang fokus pada nasabah tersebut, uang teman berhasil mencatat pertumbuhan hingga 400% dengan 50.000 nasabah, yang 80% diantaranya merupakan nasabah loyal. Saat ini, uang teman sudah beroperasi di 14 kota di Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami kumpulkan dan sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan terima kasih.